Setiap hati yang ada padanya Rasulullah, setiap rumah yang di dalamnya ada padanya Rasulullah SAW membutuhkan lagi lampu penerang, karena Rasulullah adalah lampu penerang dalam hidup kita. Kullu baitin anta sa'ilun. Setiap rumah yang engkau diami, yang engkau tinggali, laisa dan tidak sunyi, tidak membutuhkan pada berita-berita. Cukup Rasulullah menjadi berita. Setiap hati yang sakit, setiap orang yang sakit, ya, Rasulullah menjadi pengobat ketika ingat kepada Rasulullah SAW, akan terlepas dari berbagai macam persoalan dan permasalahan, akan dilapangkan dada ketika maha Rasul Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya jajaran ketakmiran Masjid Al-Huda yang kesemuanya yang hadir yang sangat kami banggakan dan kami hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita awali majelis kita pada malam hari pada subuh hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan panggilan sholat subuh berjamaah, diberi kemudahan melanggarkan ganti semangat pagi untuk kumpul mengisi waktu yang sangat istimewa, memanfaatkan waktu yang luar biasa. Karena begitu sangat luar biasanya, setan tidak tinggal diam, dia harus mengikat kita manusia dengan 3 ikatan. Dan alhamdulillah kita mampu membuka ikatan-ikatan tersebut, sehingga kita diberikan kemudahan dan kesemangatan melaksanakan ibadah pada subuh hari ini. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya kita. Kenikmatan jasmani, kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan dunia, larut dalam indahnya kelalaian di dalam tidur, mampu kita lewati, mampu kita tinggalkan sejenak demi untuk sesuatu yang akan membahagiakan kita selama-lamanya di akhirat, demi untuk sesuatu yang istimewa, yaitu waktu di antara salat subuh berjamaah hingga waktu isyraq nanti. Ini menunjukkan bahwa kita tidak tertipu dengan dunia. Ini menunjukkan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bangkit dari kelalaian, untuk lebih mengutamakan urusan akhirat, apalagi yang berkaitan dengan apa-apa yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, apa-apa yang dicintainya, yaitu majelis seperti pada subuh hari ini. Pentingnya apa-apa yang berkaitan dengan acara kita pada subuh hari ini, dan betapa beruntungnya kita mampu melewati halangan demi halangan. Berarti insya Allah kita ini orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan keberuntungan itu dapat kita pertahankan hingga akhir hayat nanti. Dikisahkan hal ini yang dimuliakan Allah di balik gunung Madinah, atau saat itu disebut dengan kota Yasrib. Di balik gunung itu ada hamparan digunakan untuk mengembala kambing. Di sana ada seorang pengembala yang memiliki kambing-kambing cukup banyak, dan dia mengembala sendiri. Dia yang punya, dia yang mengembala. Suatu ketika ada seekor serigala yang siap untuk menerkam salah satu daripada kambing. Biasanya serigala itu kalau mau menerkam sasarannya, dia yang lepas dari jamaahnya, yang berada paling belakang dari pukulannya, atau melepas dari pukulannya. Dan hal ini pernah digambar oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan pentingnya kebersamaan kita ini, pentingnya perkumpulan dalam kebaikan ini. Di mana Rasul mengatakan di dalam sabdanya, penggalan daripada sabda Nabi, Inna syaitan dhidul insan, sesungguhnya setan itu adalah merupakan serigala yang manusia. Bagaimana perihal serigala?
serigala adalah makhluk pemburu. Termasuk binatang buas pemburu. Dia tidak akan memburu buruannya kecuali keluar dari jamaah, berada di belakang barisan jamaah. Sekali terintai, terkena dengan pandangan pengintaiannya, lepas sedikit dari kumpulannya, maka akan diburu dan pasti kena. Kebanyakan dan kena. Begitu juga perumpamaan manusia, kata Rasulullah. Setan itu adalah merupakan serigala yang manusia, sebagaimana serigalanya domba. Maka jika ada manusia yang tidak pernah mau kumpul dengan jamaah, kumpul dengan jamaahnya, kumpul dengan kumpulan orang-orang yang saleh, maka mudah bagi setan untuk menerkam dan melumat, menghancurkan orang tersebut sehingga tersesat di dalam kegelapan dan keluar menjadi bina-bina. Maka dari kita selalu kumpul bersama jamaah, sholat berjamaah, majlis bersama-sama, kumpul dengan orang yang saleh. Karena ini merupakan kekuatan benteng yang kokoh, kekuatan yang mampu melindungi kita dari musuh yang tak kelihatan, dari musuh yang tidak pernah lelah mengganggu kita. Maka kebaikan-kebaikan seperti pada pagi hari ini ataupun perkumpulan yang lainnya, pertahankan selalu dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mulai serigala itu menerkam salah satu daripada domba pengembara tersebut, maka dia berlari dan menerkam kenaklah serigala itu, lalu diseretnya. Ketika sang pengembara mengenai serigalanya diseret oleh seekor dombanya, diseret oleh seekor serigala, dia marah, dia kejar itu serigala, dia tangkap. Ketika serigala ditangkap, subhanallah, dengan izin Allah serigala berkata, "Hai Tuhan, Pak, kenapa sampai merebut rizki saya? Kenapa sampai menggagalkan rizki yang sudah Allah tentukan kepada saya?" kata serigala ini. Ini cerita akan menunjukkan bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Engkau akan mencegah, engkau hendak mencegah rizki yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Pak ini tukang pengembala. Apa saya ini wali kok bisa tahu, kok bisa bicara, kok bisa diajak dengan bicara dengan serigala? Ojo-ojo isu wali, gitu kan? Kalau kita diam-diam Allah tetap bisa berbicara. Pak ini punya ilmunya Angling Dharma gitu. Senyawa. Allah, heran nih. Hai domba, ini serigala saya, bukan rezeki kamu. Tidak, ini rezeki saya yang sudah Allah tetapkan. Lalu orang ini bertanya, kamu kok bisa bicara denganku? Ada gerangan apa ini? Pak Pengembala, kamu ini masih disibukkan saja dengan urusan-urusan dunia. Kamu masih dilalaikan dengan urusan-urusan dunia. Kau masih disibukkan dengan domba-dombamu. Apakah kamu tidak mendengar di balik gunung ini ada kota Yasrib? Terus di kota Yasrib itu sudah datang nanti akhir zaman. Orang-orang pada berkumpul. Mereka beriman belum Islam. Kau sampai saat ini masih lupa dilalaikan dengan duniamu, kata serigala tersebut. Bersadarlah gila-gila. Apa benar yang kau katakan? Iya. Kalau memang benar apa yang kau katakan, aku akan kesana. Aku akan pergi menuju padanya. Tapi siapa yang menjaga domba-domba saya? Aku yang akan menjaganya. Aku yang akan menjaganya sendiri. Benar apa yang kau katakan? Iya. Jangan-jangan nanti kalau saya berangkat ke Yasin, kau habiskan domba-domba saya. Tidak. Saya yang akan jaga. Mantap orang ini. Kenapa? Dia yakin, bayangkan serigala bisa ngomong seperti itu. Dia tinggalkan. Namanya berjalan cukup jauh, ya lumayan lama berangkat ke kota Yasrib. Sampailah di kota Yasrib, kota Madinah yang sekarang namanya. Dia beriman, memeluk Islam, dia mengenal Nabi, beriman, memeluk agama Islam, lalu dia pulang dalam keadaan sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sampai di tempat pengembangannya, ternyata kambing-kambingnya masih utuh,
Anjing tetap menjaga di tempat semula. Sampailah di sana. Akhirnya dia berkata, wahai serigala, benar apa yang kau katakan. Alhamdulillah aku sudah beriman kepada Nabi tersebut. Nah, berarti jika saya sudah selesai, saya akan pergi meninggalkan kamu. Ketika anjing mulai berdiri, serigala mulai berdiri meninggalkan kembali itu. Allah bilang, hai serigala, sudah sebentar. Sebagai ucapan terima kasih kepadamu, maka akan dikembalikan rezeki hakmu. Akan kusembelih domba yang sudah kau tangkap, akan diberikan kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa tentang apa yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah Nabi Musa bisa membelah lautan yang ada di bumi, Nabi Muhammad lebih istimewa bisa membelah bulan yang ada di langit. Kalau yang di langit saja bisa ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, apalagi yang di bumi kecil itu Bapak. Ya, kecil itu. Lalu dikatakan kalaulah Nabi Musa mampu dengan tongkatnya dipukulkan ke batu mengeluarkan mata air, aliran-aliran mata air. Nabi Muhammad lebih unik, dengan jari jemarinya dia bisa mengeluarkan air, yang lalu air itu diminum, digunakan wudu, semua tentaranya Nabi saat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu fadlan min qus'aini. Air ini keluar menyumber dari usbu, dari jemari Rasulullah SAW. Karena dikatakan, ya man yaqulu Baik orang yang bersumber mengalir air dari jemarinya yang cukup untuk diminum tentara. Ceritakan tentang keistimewaan Rasulullah. Kalaulah Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, Nabi Muhammad lebih daripada itu. Beliau tidak hanya bisa berbicara dengan binatang, bahkan kayu,
batu, berbicara, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi lewat di satu jalan, ketemu dengan Arabi yang sedang mendapatkan buruan berupa abok biawak diangkat. Saya tidak apa-apa ya, ini pagi hari ini membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan Nabi ya, tentang keistimewaan Nabi. Karena mumpung masih momennya di dalam bulan Rabiul Awwal. Ketika berpapasan dengan orang tersebut, singkat cerita orang itu menjawab, kau siapa? Aku Muhammad Rasulullah, aku utusan Allah. Mana buktinya kalau kamu itu utusan Allah? Kamu ingin bukti? Iya. Turunkan biawak, kata Nabi. Turunkan biawak. Maka diturunkanlah biawak itu oleh Arabi. Ini saya singkat-singkat ceritanya. Lalu Nabi berkata, wahai biawak, bersaksilah dirimu untukku, bersaksilah terhadapku. Maka biawak itu dengan izin Allah dia bisa fasih berkata-kata. Dia bersaksi mengucapkan, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka percayalah Nabi tersebut dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon berjalan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rintihan kayu mimbar Nabi yang pertama kali merintih menangis di saat Nabi berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Tak kuat merasakan rintihan kayu bekas pijakan Nabi. Nabi pun turun memegangnya setelah khutbah. Nabi turun memegangnya, memeluknya seperti pelukan seorang ibu terhadap anak yang penuh dengan kasih sayang. Lalu beliau berkata, tahukah kalian, hai para sahabat, jika kayu ini tidak kumeluk, maka selamanya dia akan merintih menangis sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Benda-benda mati sudah rindu sama Nabi Muhammad. Masa kita tidak rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya dulu sekumpul narang lagi itu lalu diarahkan bagaimana bisa rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. bahasa kerinduan orang-orang yang ahli ya, di dalam menulis untayan-untayan kata sebagai pengobat rindu terhadap Rasulullah. Duhai angin sepoi-sepoi, duhai angin yang bertiup sepoi-sepoi, sampaikan salamku kepada dia. Aku rindu, rindu. Ya, kata beliau, aku rindu. Sehingga ada lagi karangan beliau itu yang tadi.
Tapi dibayangkan Rasulullah bagaimana perjuangan pengorbanan beliau, cintanya beliau kepada kita, ilmu beliau kepada kita, meneteskan air mata ketika kita membaca ini. Karena kita ini mungkin hanya bisa ucapan, pengakuan, dan mungkin contoh, tetapi yang berkaitan dengan getaran rasa hati, cinta, kita ini masih kalah dengan dunia. Cinta kita kepada dunia. Kalau rasa terhadap dunia, saya lebih besar masih kita ini rasa cintanya kepada dunia. Kepada Nabi mungkin hanya sejenak akhirnya dimuliakan Allah. Maka kita harus mencari jalan-jalan yang bisa semuanya, pengakuan, perasaan hati, hingga rindu kepada Rasul. Utamanya pembuktian terhadap sunnah-sunnahnya seperti apa yang kita buktikan pada bagian alhamdulillah, pembuktian bahwa kita tidak sekedar pengakuan, tetapi betul-betul dibuktikan dengan perbuatan. Kita langkahkan kaki, kita tinggalkan kenikmatan tidur, kita tinggalkan ajakan hawa nafsu demi untuk memenuhi panggilan Allah, menghidupkan syiar-syiar Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan itu juga muncul dalam hati kita kerinduan yang seperti sebagaimana kita rindu terhadap apa yang berkaitan dengan dunia. Yang ini yang harus diobati. Makanya tidak heran para aulia-aulianya Allah, kekasih-kekasih Allah, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, mengapa kadang mereka lebih banyak menangis untuk Nabi Muhammad, kadang mereka pingsan terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kerinduan mereka semua menyatu, pengakuan hati yang dipenuhi dengan sedih karena itu berjumpa selalu dengan Rasulullah. Juga mereka buktikan dengan perbuatan, karena mereka terus menjadikan kecintaan kerinduan kepada Nabi sebagai jalan untuk mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu ketika Rasulullah wafat, singkat cerita Sayyidina Bilal bin Rabah pamit rumatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pamit kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, aku tak mampu kalau terus ada di Madinah ini. Setelah wafatnya Rasul, aku tak mampu. Aku bisa mati karena tidak kuat menahan kerinduan kepada Rasulullah. Aku ingin sejenak menyepi, mengasingkan diri agar tidak berlarut dalam kesedihan dengan Rasulullah. Abu Bakar sempat memberatkannya, tapi Abu Bakar tahu akan isi hati daripada Bilal bin Rabah. Tahu dengan mimpi wajah yang sungguh-sungguh memang alasannya masuk akal. Dia bilang sampai bertanya seperti apa? Sesuatu yang membangun tidak kuat apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Bagaimana tidak, wahai Abu Bakar? Setiap aku melewati tanah, setiap aku melewati jalan, setiap aku melihat tempat duduk Rasulullah, setiap aku melihat di mana Rasulullah masuk di pintu masjid, setiap aku melihat Rasulullah berdiri di situ, setiap aku melihat Rasulullah, setiap aku melihat mimbar, terbayang semuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku terus seperti ini, wahai Abu Bakar, aku akan mati. Maka akhirnya Abu Bakar mengizinkan pergilah Bilal bin Rabah menuju ke tempat negeri yang jauh. Singkat cerita, bertahun-tahun beliau jauh dari kota Madinah, maka datanglah Rasulullah di dalam mimpi Bilal bin Rabah. Rasulullah berkata, "Ma'adal jafah ya Bilal." Wahai Bilal, keragaman apa ini antara aku dengan dirimu? Ternyata Rasulullah walaupun meninggalkan dunia, tapi beliau masih perhatian terhadap para sahabatnya. Pun juga pasti Rasulullah perhatian terhadap kita umatnya. Maka dikatakan dalam riwayat ini, wajadtu khairan, kalau aku dapat umatku itu dalam keadaan baik, memakmurkan masjid, menghidupkan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, menghadiri tempat-tempat yang dicintainya. Hamdulillah, dikatakan dalam hadis, aku memuji Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa in wajadtu ghayra dzalika, ketika aku dapat umatku jauh daripada apa-apa yang diharapkan, yang membuatku gembira, jauh daripada apa yang membuatku senang, bermaksiat jauh dari Allah, tidak mau berjamaah, tidak mau hadir majlis, merasa sudah cukup dengan ilmunya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Istaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Begitu Rasulullah setiap hari itu, wa yarshau al-babi, hadis yang sering kita dengar.
Bagaimana rindunya Rasulullah kepada kita. Yang dirindukan kita yang tak pernah berjumpa. Makanya kita ini orang yang istimewa hadirin. Bagaimana tidak istimewa dan diistimewakan Rasulullah jauh sebelum ada kita, beliau sudah merindukan kita. Bagaimana tidak, beliau kagum terhadap kita semua, tidak pernah berjumpa Nabi, tidak melihat Nabi, tidak kumpul dengan Nabi, tidak tahu secara langsung, tapi subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita berusaha mencintai Nabi Muhammad. Apa buktinya? Ya hadirnya kita di tempat ini, di majelis ini, senang salawatan, kita betul. Kita harus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hiburan orang dulu itu gosida-gosida itu. Gosida-gosida itu hiburannya orang. Kembali ya bagaimana beliau menulis sebuah syair. Saya bisanya yang ada itu Pak. Karena dari dulu dari pondok tahun 90 saya sudah memahami semua lagu-lagunya dulu sekumpul. Ya belajar lagu-lagu belajar, cuma saya tidak tahu ya sudah biasanya lagu-lagu itu. Dulunya senang juga. Tapi karena kami tidak pernah disuruh pimpin baca rodat nadat munadatnya lagu-lagu ya kami tidak pernah membacakan. Kami terbiasa dengan lagu-lagu tersebut karena merasa terhibur hati dengan lagu-lagu. Ada di kalangan lain punya lagu tersendiri ya. Seperti kita sering mengajak hadirin dalam dakwah-dakwah kami dengan bersolawat, menyenandungkan solawat pujian kepada Rasulullah. Karena Rasulullah senang. Rasulullah senang banyak buktinya. Kemarin kalau Anda hadir di peringatan Maulid Habib Hashim, lihat bagaimana Habib Hashim Al-Habsyi menyampaikan, ya, sakir anak-anak Bani Najjar, ya. An-Jiwang min Bani Najjar ya Habada Muhammadun min Jari. Kita pakai hadra, ya. Ketika Nabi hijrah dari kota Madinah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa yang disambut dengan tabu dengan tabuan hadra. Wa la'al badu alaina min zani ya wala wajib syukru alaina mada'ani illa idza jiwa-jiwa orang Madinah saat itu ketika ditinggal Rasulullah, Allah terpukul ya. Sedih. Umar itu tidak terima Pak. Ada orang yang ngomong Rasulullah wafat ya. Mangkat pada Umar bin Khattab. Siapa yang bilang Rasulullah wafat? Sekali berbicara akan kupanggal lehernya. Gak ada yang berani, mundur semua. Gak ada yang berani untuk Rasulullah wafat. Umar tidak terima dengan kewafatan Rasulullah. Bukan tidak terima apa? Karena cinta. Orang kalau sudah kelebihan cintanya takut kehilangan. Nah, ketika kehilangan koyo-koyo tidak terima. Bukan tidak terima sama Allah, tidak terima dengan berpisah.
perasaan. Akhirnya siapa yang bisa mendiamkan, mendinginkan Umar bin Khattab? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Umar, sabar Umar. Ini sudah keputusan Allah. Ini sudah keputusan Allah, sabar. Maka Umar menjadi agam, menjadi diterima dengan apa yang terjadi pada Rasulullah. Bilal ditegur dengan Rasulullah di dalam mimpinya, ditegur oleh Rasulullah di dalam mimpinya. Ya Bilal, maha gajah terjadi apa antara aku denganmu? Kau menjauh dariku, ada apa yang Bilal? Terbangunlah Bilal dari mimpiku. Rasulullah datang, dia yakin pasti Rasulullah datang, karena siapa yang mimpi Rasulullah dan itu pasti Rasulullah yang datang, karena Nabi sudah mengatakan, siapa yang melihat saya di dalam mimpi, maka sungguh itu saya, karena setan tidak bisa menyerupai saya, kata Rasulullah SAW. Maka Bilal tanpa berkata-kata apapun langsung berkemas saja, berkemas, diikat semua barang perbekalannya, dia pamit kepada orang rumahnya, berangkat bermil-mil, tempatnya begitu jauh. Beliau ada di daratan Syam pada waktu itu, berangkat harian mingguan sampai di kota Madinah, disambut dengan ratusan sahabat. Oh, hidup seperti di masa-masa Rasulullah ketika Bilal datang. Karena ketika Rasulullah tidak keluar kota, ada di kota Madinah, selalu Bilal menyertai Rasulullah di masjid, di dalam adzan-adzannya. Ya, istimewa Bilal. Semuanya sudah berpelukan, ya, berjabat tangan, semuanya rindu. Singkat cerita, di antara sahabat Abu Bakar dan Bilal, kami rindu ingin merasakan masa-masa bersama Rasulullah. Ada tak kau? Ayo ada di Masjid Al-Huda. Ada di Masjid Al-Huda. Adanya Bilal di Amerika mungkin kayak Saudi itu mungkin seperti itu. Hayya 'alas shalah. Adanya lurus-lurus adanya. Makanya perlu ada nada-nada Bilal yang enak itu harus dimunculkan. Namanya subuh. Sudah subuh di mushola yang ada tua. Batuk. Iya, marah-marah ada tidur orangnya. Mesti dari kayak Bilal itu ada lantang. Dipaksa oleh orang ada Bilal, tidak Bilal. Tak kuat saya, tak mampu saya, tak bisa aku bakar. Oh, mana tak maksa? Bila rayu ada Bilal, sekali saja Bilal. Belum berhentian. Semua tidak mampu datang kerinduan Rasulullah. Anak itu yang dibanggakan Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain datang pada Bilal. Mama Bilal, langsung Bilal melihat Sayyidina Hasan Husain tak kuat dia tambah. Oh, berbesmi Pak. Di peluknya Bilal, Paman Bilal, kalau kau tidak mempunyai sahabat yang lain, kami meminta sebagai ganti dari Rasulullah SAW. Oh, tak kelak. Bilal tak kuat, terpaksa sudah mau Bilal, tidak mau Bilal naik mimbar ke tempat menara beliau yang biasanya ada. Wa'adam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berjati Madinah, kota Madinah gempar, sampai mereka tidak salah mengatakan, ayah ya Rasulullah, apakah Rasulullah hidup? Rasulullah hidup lagi. Dengan adanya Bilal, Rasulullah hidup lagi. Coba kalau Bilal yang Masjid Al-Huda, ya. Tambah itu dengan Rasulullah. Tapi masya Allah masyarakat Al-Huda ya. Makin kayak dia makin hari makin pusat kesana. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, seperti itu mengatakan ayah ya Rasulullah, melanjutkan Bilal, asyhadu an la ilaha illallah. Ada mana ini? Waktu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
Tapi bilang, coba bagaimana kerinduannya sampai semaput itu? Pernah kita semaput? Rindu sama Rasulullah? Ya minimal mungkin rindunya kita nanti mulai tersentuh mata berbes milih alangkah enaknya jadi sahabat yang ketemu Rasulullah. Tapi juga belum tentu kalau kita itu semua beriman sama Rasulullah, Pak. Karena ada orang di dalam Rasulullah yang tidak iman, tapi kita untung yang tidak pernah ketemu Rasulullah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pingsan, bila pun pingsan, sunut. Ya Allah, seperti itu kerinduan para sahabat dengan Rasulullah SAW. Kita, bagaimana caranya? Ya tadi hadir maulid, ini begitu. Hadir maulid, ikut sholawatan. Cuma sekarang sudah sholawatnya banyak berbunyi kayak tidak gempol ini ya, sehingga daun jiwa itu kehilangan. Walaupun semangat dengan hadir. Ya mungkin sekali-kali bahwa ada lagu-lagu sendu seperti lagu-lagu di dalam kerinduan cinta kepada sebaik-baik manusia. dengan memenuhi majelisnya orang-orang yang membuat bangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mendukung perjuangannya orang-orang yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan lisan ini bahasa banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan kerinduan-kerinduan ini selalu merindukan Nabi Muhammad. Akan menjadi indah hati-hati yang ada di dalamnya bersemayam Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila sururi wa maridun anta aiduhu qad syafa'allahu bil fawami ya Rasulullah.
Muhammad, menjadikan sebagai magnet-magnet kerinduan yang akan menarik kita untuk dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sengaja pada pagi hari ini kami mengajak semua jamaah saudara-saudara untuk sama-sama mengingat Rasulullah, merindukan Rasulullah. Mudah-mudahan ini bukti kita, bukti cinta kita, dan mudah-mudahan diakui cinta kita oleh Rasulullah SAW, yang pada akhirnya akan mengantarkan kita telah bertemu, berjumpa, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini, semoga yang sedikit menjadi ilmu yang membawa dan manfaat, menjadi motivasi untuk selalu maha Rasulullah SAW. Setiap hati yang ada padanya Rasulullah, setiap rumah yang di dalamnya ada pada Rasulullah SAW, membutuhkan lagi lampu penerang, karena Rasulullah adalah lampu penerang dalam hidup kita. Kullu baitin anta sakinun. Setiap rumah yang engkau diami, yang engkau tinggali, laisa minta dan tidak sunyi, tidak membutuhkan kepada berita-berita. Cukup Rasulullah menjadi berita. Setiap hati yang sakit, setiap orang yang sakit, ya, Rasulullah menjadi pengobat ketika ingat kepada Rasulullah SAW, akan terlepas dari berbagai macam persoalan dan permasalahan, akan dilapangkan dada ketika maha Rasul Muhammad SAW. Hadana Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.